Terkait mundurnya Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus Presiden usai ucapannya yang mengejek penjual es teh viral. Kita harus catat bahwa ini pengunduran diri tercepat mungkin ya di Republik Indonesia ya. Di viral, hikmahnya bagi saya bisa lebih banyak mawas diri, introspeksi dan banyak belajar. Pengunduran diri tersebut mendapatkan tanggapan dari Presiden Prabowo Subianto atas pengunduran diri dari pendakwa Gus Miftah. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundur diri ya. Sudah beberapa hari ini, berita tentang mundurnya Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan mengundang atensi publik yang cukup besar di berbagai media sosial. Sebelumnya memang kasus Gus Miftah menjadi viral, diduga menghina penjual es teh dalam sebuah pengajian. Sabar. Tak pelak membuat Gus Miftah dengan besar hati untuk menanggalkan posisi tersebut. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden. Walaupun ada berbagai pro kontra masyarakat menanggapi berita tersebut, ada yang mendukung Gus Miftah untuk membatalkan pengunduran dirinya. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri. Ada pula yang merasa kecewa dengan sikap Gus Miftah. Jalan Tuhan, jalan kebaikan. Mengajak baik harus dengan cara yang baik. Perintah saja amar ma'ruf juga harus dengan yang ma'ruf. Kalau kita ngajak tapi nggak ngerti maknanya ngajak, ya sudah runyam. Tapi keputusan nampaknya sudah bulat dibuat. Tak berapa lama berita itu tersebar, nampaknya sudah ada yang digadang-gadang menggantikan posisi Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden yang katanya akan mendapatkan gaji yang cukup besar. Dengan menggabungkan gaji pokok dan tunjangan jabatan, total penghasilan dasar yang diterima oleh utusan khusus Presiden mencapai 18 juta rupiah lebih per bulannya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan penghargaan yang layak bagi posisi strategis tersebut. Selain gaji dan tunjangan, utusan khusus Presiden juga mendapatkan fasilitas tambahan seperti rumah jabatan dan kendaraan dinas. Sebelumnya Gus Miftah secara khusus memang diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Selain urusan kerukunan ini, Gus Miftah juga diberi amanah untuk membangun komunikasi internasional. Soal kerukunan di Indonesia itu kan menarik dan isu krusial karena begitu banyaknya perbedaan di negeri ini. 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa, 6 agama. Ini tentunya kalau tidak disikapi secara dewasa, ini kurang baik. Maka bagaimana upaya kita hari ini adalah menjaga kondusivitas itu terkait dengan kerukunan. Karena di Dubai, di Uni Emirat Arab itu moderasi itu tidak hanya utusan khusus Presiden, tapi bentuknya kementerian. Dengan paparan tugas seperti itu, kira-kira siapa yang pas untuk calon kuat pengganti Gus Miftah? Berikut channel Indonesia akan membahasnya. Nama pertama yang muncul sebagai calon kuat pengganti Gus Miftah yang juga banyak diperbincangkan warganet yaitu sosok Habib Djafar. Harapan itu dilontarkan warganet dalam unggahan Instagram Habib Djafar terbaru. Dalam postingannya, seorang Romo sedang mengutip percakapan Habib Djafar dengan selebgram Nita Fior di podcast Warung Madura Swasta. Menarik, dalam obrolan Fior sama seorang Habib Djafar yang kita kenal moderat dan seterusnya itu, di awal percakapannya, si Fior mengatakan dengan tegas, "Guys, jangan berharaplah kepada manusia karena mengecewakan, tetapi berharaplah kepada Tuhan." Kaget
tiba-tiba dikutip di gereja. Wah, suatu kehormatan Romo main ke warung Madura swasta atau login. Sekalian pas Ramadan. Maksudnya ngobrol di login, tulis Habib Ja'far dalam captionnya. Bisa dibilang memang pendakwa asal Madura, Jawa Timur tersebut banyak didukung warganet karena rekam jejaknya selama ini. Pria bernama lengkap Habib Hussein bin Ja'far Al-Hadar ini merupakan pendakwah dan penulis Indonesia. Ia merupakan lulusan Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia juga merupakan penulis di media massa, pembicara seputar keislaman, dan Direktur Akademi Kebudayaan Islam Jakarta. Mohon maaf, ini kemungkinan besar mayoritas umat saya. Jadi Anda jangan sok iye di sini. Banyak pula aktivitas Habib Ja'far yang bersinggungan dengan pihak-pihak yang berbeda latar belakang dan agama. Dari sinilah Habib Ja'far dikenal sebagai sosok yang memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap berbagai kalangan. Nama berikutnya adalah mantan Menteri Agama era Jokowi, yaitu Yakut Khalil Qaumas. Ansor ini barisan. Barisan itu kalau di depan melangkah kaki kanan, belakang melangkah kaki kanan. Depan melangkah kaki kiri, belakang melangkah kaki kiri. Depan melangkah kaki kanan, belakang kaki kiri, ingetin. Kakimu salah. Diingatkan 1-2 kali, nggak mau. Ketiga kali masih dablek, keluarkan dari barisan, nggak urusan kita. Pria kelahiran 4 Januari tahun 75 itu merupakan kandidat yang dirasa mampu untuk mengisi posisi sebagai utusan khusus presiden menggantikan Gus Miftah. Gus Yakut memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama yang kental karena ia pernah memimpin DPP GP Ansor pada 2011 sampai 2015 lalu. Ia juga merupakan putra Kiai Haji M. Khalil Bisri dan adik kandung dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, sekaligus keponakan dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Bisa dikatakan bahwa Gus Yakut memiliki circle yang kurang lebih sama dengan Gus Miftah, serta pengalamannya di dalam birokrasi bisa menjadi nilai tambah untuk menunjang kerjanya. Agama sebagai inspirasi dan bukan sebagai aspirasi, itu kalau di breakdown akan luar biasa. Bagaimana? Kandidat kuat berikutnya menjadi nama yang cukup populer di kalangan warganet dan memiliki banyak pengikut. Ia adalah Ustadz Adi Hidayat. Namanya cukup santer terdengar setelah pengumuman Gus Miftah undur diri dari utusan khusus presiden. Isu tersebut pun banyak pula dibahas di media sosial dan media elektronik. Pria kelahiran Pandeglang 11 September 40 tahun yang lalu ini adalah seorang ustaz Indonesia yang menjabat Wakil Ketua 1 Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Ia juga mempunyai pusat kajian Islam bernama Quantum Akhyar Institute yang didirikan pada tahun 2013 lalu, dan kanal YouTube Adi Hidayat Official yang didirikan 3 tahun berikutnya. Ia juga aktif menulis dan telah memiliki beberapa karya dalam bahasa Arab dan Indonesia. Padahal sholat kan namanya doa kan? Ya kan? Tapi kenapa disebut dengan kalimat sholat? Untuk memberikan kesan ibadah ini melatih kita supaya terkoneksi dengan Allah secara erat dan kuat, sehingga di setiap keadaan kita tersambung dengan Allah. Kira-kira menurut Anda dari ketiganya siapa yang nantinya bakal menggantikan posisi Gus Miftah? Silahkan bisa diskusi di kolom komentar.